Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran kimia kelas 10. Kita masih belajar bab 3 mengenai ikatan kimia. Kita akan belajar kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi bentuk molekul. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Sebelah kanan ada grafik konfigurasi elektron untuk memudahkan dalam mengkonfigurasikan elektron. Caranya dengan mengikuti alur panah ini ya, dari 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya ya. Angka di depan ini dia menunjukkan kulit. Berarti kulit ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Lalu di sini ada huruf S, P, D, F ini menunjukkan orbital. Nah, angka kecil di atas ini seperti pangkat itu adalah jumlah elektronnya, gitu ya. Ini di S maksimal 2, di P maksimal 6, di D maksimal 10, di F maksimal 14. Lalu sebelumnya kita telah belajar ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Sebelum lanjut ke materi sebelumnya, kita bahas dulu mengenai sifat senyawa ion. Pertama, kristalnya keras tetapi rapuh. Di sini Ibu beri contoh kristal NaCl atau garam dapur ya. Ketika kristal ini diberi tekanan atau dipukul menggunakan palu, apa yang terjadi? Partikel atomnya dia akan bergeser. Bergesernya partikel atom-atom ini karena adanya tekanan mengakibatkan ikatan ion pada senyawa ion ini dia akan terputus sehingga partikel satu dengan yang lainnya akan terpisah tuh sehingga dia mudah hancur rapuh seperti itu. Kedua, mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi. Ketiga, mudah larut dalam air. Keempat, larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi jika kristalnya saja dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi harus dilarutkan dulu menggunakan air. Lalu selanjutnya sifat ikatan logam. Semua logam itu mengkilap ya. Kedua, dapat menghantarkan arus listrik dan kalor. Ketiga, mudah ditempa. Ketika ditempa diberi tekanan, maka atom-atom logam ini dia akan bergeser, tetapi ikatan logamnya tidak putus. Kenapa? Karena di dalam ikatan logam ini terdapat lautan elektron. Ya. Elektronnya bergerak bebas. Itu. Keempat, dapat diulur menjadi kawat. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian yang akan kalian dapatkan setelah belajar materi ini. Pertama, 3.6 kalian dapat menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi atau disingkat VS-EPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Lalu keterampilannya 4.6 kalian dapat membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar atau menggunakan perangkat lunak komputer gitu ya. Jadi setelah materi ini beres Ibu sampaikan, kalian akan praktikum sendiri di rumah masing-masing membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar rumah. Next, apa itu bentuk molekul? Sebelumnya kita telah belajar ikatan atom satu dengan yang lainnya dia berikatan, ada yang berikatan ion, kovalen koordinasi, bahkan logam. Nah, lalu antar satu atom dengan atom yang lain berikatan, dia akan membentuk suatu bentuk molekul gitu ya. Bentuk molekulnya seperti apa? Kalau manusia kan fisiknya seperti kita gitu ya. Kalau misalnya atom-atom ini dia ketika berikatan membentuk suatu molekul seperti apa? Nah, gitu ya. Ternyata bentuk molekul ini dia menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul. Kedudukan atom-atom dalam ruang 3 dimensi dan besarnya sudut-sudut ikatan yang dibentuk dalam suatu molekul gitu ya. Ikatannya yang terjadi pada molekul tersebut dibentuk oleh pasangan-pasangan elektron ya. Elektron apa Bu? Elektron valensi gitu ya. Seperti itu. Lalu bentuk molekul dapat dijelaskan menggunakan teori valence cell electron pair repulsion atau disingkat VS-EPR. Karena lebih mudah,
Atau bahasa Indonesianya menggunakan teori tolakan pasangan elektron kulit terluar atau kulit valensi. Nah, apa itu teori VSEPR? Teori VSEPR itu adalah pasangan-pasangan elektron yang semuanya bermuatan negatif ini akan berusaha saling menjauhi sehingga tolak-menolak antar pasangan elektron menjadi minimum. Seperti apa, Bu? Ya nanti ya. Apa itu teori VSEPR? Pertama, kedudukan pasangan elektron dapat tersebar di antara atom-atom tersebut. Tapi secara umum terdapat pola dasar kedudukan pasangan-pasangan elektron akibat adanya gaya tolak-menolak antar pasangan elektron tersebut ya. Jadi atom itu nanti ketika dikonfigurasikan elektron, nah elektron terakhirnya ini gitu ya yang digunakan. Lalu atom yang berikatan membentuk molekul melibatkan elektron-elektron pada kulit terluar. Ketiga, pada senyawa kovalen, elektron-elektron tersebut akan membentuk pasangan elektron bersama. Keempat, bentuk molekul ditentukan oleh kedudukan pasangan-pasangan elektron tersebut ya. Dari poin 1 kita sudah tahu bahwa bentuk molekul itu dia terdapat pola dasarnya gitu ya, akibat kedudukan pasangan elektron, akibat adanya gaya tolak-menolak antar pasangan elektron-elektron. Jadi sudah ada pola dasarnya. Seperti apa gitu ya, nanti kita lihat. Nah, di sini Ibu kasih contoh air. Air itu rumus kimianya H2O gitu ya. Ketika digambarkan menggunakan struktur Lewis seperti ini ya. H nomor atomnya 1. H ini nomor atomnya 1. O nomor atomnya 8. Ketika dikonfigurasikan 2, 8. Elektron terakhirnya ada 8 ketika dikonfigurasikan. Jadi 2, 6. Elektron terakhirnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikatanlah secara kovalen seperti ini. Nah, kita tahu dari sini kita bisa mengetahui manakah atom pusatnya. Atom pusatnya adalah O, oksigen gitu ya. Lalu apa, Bu? Yang lainnya apa, Bu? Nah, di sini ada pasangan elektron di sekitar atom pusat. Mananya, Bu? Ini adalah pasangan elektron yang bebas, yang dia tidak berikatan gitu ya. Ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4. Ada berapa pasang elektron? Satu pasang itu ada 2 elektron. Jadi ini ada 2 pasang elektron bebas gitu ya. Atau disingkatnya adalah PEB, pasangan elektron bebas. Ada sebanyak 2 buah gitu ya. Sebanyak 2 buah nih. Yang ini pasangan elektron bebas. Lalu ada apa lagi, Bu, di sekitar atom pusat? Nah, ini apa? Ini juga sama pasangan elektron, tapi dia pasangan elektron ikatan yang sudah terjadi ikatan gitu ya. Ada berapa elektron? Sama, ada 2, 1 dari O, 1 dari H. Tetapi karena dipakai ikatan bersama menjadi namanya pasangan elektron ikatan atau disingkatnya adalah PEI. PEI. Nah, sekarang tadi kita tuh belajar mengenai teori tolakan pasangan elektron ya. Berarti antara pasangan elektron ini dia akan terjadi saling tolak-menolak. Kenapa? Karena pasangan elektron ini adalah bermuatannya negatif ya. Jadi negatif ketemu negatif dia akan saling tolak-menolak, akan saling berjauhan gitu ya. Jadi maksudnya pasangan-pasangan elektron yang semuanya bermuatan negatif ini sama negatif semuanya, akan berusaha saling menjauhi sehingga terjadilah tolak-menolak antar pasangan elektron gitu. Nah, PEB akan bertolakan dengan PEI. PEI dengan PEI juga sama, akan saling bertolakan karena sama muatannya negatif. Lalu PEB dengan PEB juga sama, akan saling terjadi tolakan, akan saling menjauh. Nah, seberapa besar, Bu, gaya tolakan tersebut? Ternyata ikatan antara PEB dan PEB itu dia lebih besar tolakannya. Nah, ini dengan ini lebih besar.
Lalu yang kedua yang besar itu PEB dengan PEI, PEB dengan PEI. Lalu yang terakhir tolakannya kecil itu adalah PEI dengan PEI, pasangan elektron ikatan dengan ikatan. Ya. Nah, ini adalah pola dasar kedudukan pasangan elektron. Ada berapa banyak? Kita lihat. Pertama, ternyata bentuk molekul itu, yang pertama itu namanya adalah linier. Kayak gimana, Bu? Bentuk molekulnya adalah dia garis lurus gitu ya. Nih garis lurus dengan sudut ikatan 180 derajat. Ya, yang di sini ini adalah atom pusatnya, ini adalah atom yang diikatnya gitu ya. Jarak antara PEI ini dengan PEI yang lain 180 derajat gitu ya. Lalu ketika dua pasang elektron terikat pada atom pusat, maka orientasinya akan sejauh mungkin menghasilkan bentuk linier atau AX2. A itu adalah atom pusat, X itu adalah atom yang diikat sebanyak 2, jadi AX2. Dan sudut ikatannya 180 derajat gitu ya. Ingat-ingat kalau yang lurus namanya linier. Yang kedua ada bentuk segitiga planar atau nama lainnya segitiga datar seperti ini ya, seperti bentuk segitiga. Atom pusat mengikat 3 atom yang lain. Nah, ternyata sudut ikatannya itu adalah 120 derajat. Ini ke sini 120 derajat. Ini juga sama 120 derajat. Ini pun sama. Jaraknya 120 derajat gitu ya. Atau nama lainnya AX3. Ini rumusnya. Keempat yaitu bentuk tetrahedral. Tetra itu 4 ya. Jadi atom pusat ini mengikat 4 atom yang lain membentuk bentuknya tetrahedral namanya atau AX4. Ternyata sudut ikatannya 109,5. Ini ke sini 109,5. Ini pun sama. Ini ke sini sama. Ini ke sini sama gitu ya. Lalu ada segitiga piramida atau AX5, berarti satu atom pusat mengikat 5 atom yang lain. Nah, ada 2 sudut dalam segitiga piramida ini ya. Yang aksial ini dia mempunyai sudut 90 derajat Celcius, yaitu ikatannya tegak lurus ya. Ini 90 derajat Celcius, ini pun sama ya. Ini ke sini pun sama. Lalu ini pun sama 90 derajat Celcius, ini juga sama 90 derajat aja ya, nggak pakai Celcius, ibu salah. Lalu bidang ekuatorial, nah yang lurusnya ini yang tegak, ini bidang yang di bawahnya adalah 120 derajat. Ini juga ke sini sama 120 derajat ya, ini ke sini 120 derajat. Sekarang ada molekul berbentuk oktahedral. Ternyata atom-atom yang saling berikatan itu membentuk bentuk oktahedral ini. Satu atom pusat mengikat 6 atom lainnya gitu ya. Membentuk sudut ikatan 90 derajat semuanya ya. Ini ke sini 90, ini pun 90, ini 90. Jadi jaraknya ini sama, sudut ikatannya 90 derajat. Nah, ternyata ada juga nih bentuk molekul yang atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas ya. Tadi juga contohnya air, dia atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas. Seperti apa? Yang di atas ini adalah pola dasarnya ya. Linier, trigonal, planar, atau segitiga datar, tetrahedral. Nah, linear itu rumusnya AX2, sudutnya 180. Jadi si atom ini dengan atom ini saling tolak menolaknya sejauh 180 sudut ikatannya. Lalu ada segitiga datar. Nah, pola dasarnya seperti ini. Tetapi ketika dia
terdapat pasangan elektron bebas, bentuknya pun jadi berubah. Tuh, ketika dia memiliki satu pasangan elektron bebas, namanya juga berubah jadi bentuk V, gitu ya, bentuk V. Jadi karena ikatannya dia tidak dipakai, jadi pasangan elektron bebas, dia mempunyai tempat yang lebih besar tolakannya gitu. Tuh, jadi PEB ini dia akan mempunyai gaya tolakan lebih besar daripada PEI, sehingga si sudut ikatan yang bawahnya asalnya 120 derajat, dia akan lebih ketekuk karena adanya PEB. Jadi dia akan lebih kecil daripada 120 nih, ini akan lebih kecil. Asalnya 120 derajat, tapi karena ada PEB, dia mempunyai gaya tolakan yang lebih besar sehingga PEI ini akan menekuk lagi. Gaya tolakannya lebih besar PEB ini. Lalu ada tetrahedral, ini bentuk dasarnya. Lihat sudut ikatannya 109,5. Nah, coba ini kelewat. Ini ada 2 pasang elektron ikatan. Ini ada 3. Nah, kalau ini jadi ada 2 PEI, 1 PEB ya. Ini ada 4 PEI. Ketika ada 1 PEB, PEI-nya jadi 3. Sama ini juga karena terdapat 1 PEB, dia PEB ini dia akan memakan ruang yang lebih besar sehingga gaya tolaknya juga akan lebih besar terhadap pasangan elektron yang lain. Jadi PEI ini akan lebih tertekuk sehingga sudutnya akan lebih kecil daripada 109,5. Nah, lalu ketika ada 2 PEB, dia akan lebih tertekuk lagi nih sudut ikatan PEI-nya. Lebih kecil lagi dari 109,5 ya. Ini ada 3 pasang elektron ikatan atau ada 3 pasang PEI, 1 PEB. Ini ada 2 pasang PEI dan ada 2 pasang PEB. Namanya juga berubah nih. Pola dasarnya tetrahedral ketika dia ada 1 PEB menjadi trigonal piramida. Ketika ada 2 pasang PEB, dia namanya juga berubah, bentuknya berubah menjadi bentuk V. Lalu di sini ada trigonal piramida, yang satu atom pusat mengikat 5 atom yang lain. Tadi ada aksial, ada ekuatorial ya sudutnya. Nah, sama ketika dia pasangan elektronnya tidak digunakan menjadi pasangan elektron bebas, dia akan memakan tempat yang lebih besar lagi sehingga gaya tolaknya akan lebih besar. PEI ini dia akan lebih tertekuk sehingga sudutnya akan lebih kecil dari yang semula, lebih kecil dari 90 dan 120. Namanya juga berubah jadi sisau atau jungkat-jungkit. Ini kalau dibalikin kayak jungkat-jungkit anak kecil mainan ya, yang jungkat-jungkit di TK. Kalau dibalikin jadi bentuk jungkat-jungkit ini. Lalu ketika ada 2 PEB, maka ini dia berubah menjadi pasangan elektron bebas. Sudutnya lebih kecil lagi karena ada 2 PEB-nya, tolakannya lebih besar, sudutnya lebih kecil lagi dari 90 derajat. Jadi bentuknya ini seperti apa? Bentuk T, T-shape, bentuk T. Ya. Yang diikatnya 3. Nih. Nah, A itu kan tadi atom pusat, X ini adalah atom yang diikat ada 3. Kalau dia ada PEB, maka dicantumkan E. Ini PEB-nya 1, E-nya 1 aja. Nah, di sini PEB-nya ada 2, jadi A-nya 1 atom pusatnya, atom yang diikatnya 2, jadi X2. Lalu tambahin E. PEB-nya E sebanyak berapa? 2. Ini rumusnya kayak gitu. Ini pun sama ya. Asalnya A 1, X-nya ada 5. Ini AX ada 4, PEB-nya 1, jadi E-nya 1. Ini bentuk T-shape, A-nya 1, X-nya atom yang diikatnya ada 3, PEB-nya ada 2, AXE2, rumus umumnya ya. Lalu ketika dia punya 3 PEB, bentuknya seperti linier, jadi AX2E3. Sudutnya kembali lagi kayak tadi ya, 180 antara atom satu dengan yang lainnya. Lalu ada oktahedral.
Oktahedral ini dia mengikat 6 atom yang lainnya. Sudutnya semuanya sama 90 derajat. Tetapi ketika dia memiliki satu PeB, maka PeI-nya akan lebih tertekuk karena tolakannya lebih besar si PeB ini ya daripada PeI ini. Jadi rumusnya AX5, E-nya 1, ada PeB 1. Sudutnya akan lebih kecil dari 90 derajat. Lalu ketika ada dua pasangan elektron bebas, dia bentuknya jadi segi 4 planar atau square planar. Sudutnya 90 derajat antara satu dengan yang lainnya. Rumus umumnya A-nya 1, X-nya 4, E-nya 2. Seperti itu bisa ya. Nah, sekarang misalnya ada senyawa. Bentuk molekulnya apa ya? Nah, ada caranya untuk meramalkan bentuk molekul. Pertama, kalian membuat dulu rumus titik elektron dari senyawa yang akan diramalkan. Tentunya dengan mengkonfigurasikan terlebih dahulu, lalu menggambar titik dan cross elektron diikatkan seperti itu ya. Lalu kalian dapat menentukan jumlah elektron valensi atom pusatnya berapa, jumlah elektron valensi atom-atom di sekitar atom pusatnya berapa gitu ya. Lalu digambarkan ke struktur atom itu yang pakai titik elektron, struktur Lewis. Lalu jumlah elektron dari atom pusat dan atom di sekitar atom pusat itu ditambahkan. Nah, kita akan mengetahui jumlah total elektron yang ada di sekitar atom pusat. Lalu kita menjumlahkan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Gitu ya. Misalnya di sekitar atom pusat ada 8 elektron. Berarti ada berapa pasang? Satu pasang 2 elektron, berarti terdapat 4 pasang elektron. Nah, kita akan tahu bentuk dasar molekulnya apa gitu ya. Satu atom mengikat 4 pasang elektron yang lain. Nama bentuk molekulnya apa? Masih ingat? Iya, betul, tetrahedral ya. AX4 tuh kayak gitu meramalkannya. Kelima, pasangan elektron bebas mempunyai gaya tolak menolak lebih kuat, maka akan mengambil sudut yang lebih besar. Nah, di sini ada contoh soal gitu ya. Kayak gimana Bu ngerjainnya? Pertama ada soal, ramalkanlah bentuk molekul CH4 metana. Pertama, kalian konfigurasikan dulu atom-atomnya. Di sini ada atom apa aja? Ada atom C dan ada H-nya sebanyak 4, C-nya 1. Konfigurasikan dulu, si C itu nomor atomnya 6. Konfigurasikan menggunakan mekanika kuantum ya, yang 1 S2, 2 S2, 2 P6. Atau boleh pakai yang bor yang 2, 8, 18 boleh. Di sini berapa elektron valensinya? Bisa P2 nggak bisa. Kalau mekanika kuantum boleh ngambilnya yang ujungnya S atau SP atau SD ya. Nah, di sini apa yang kita ambil? SP. Nah, berarti elektron valensinya ada sebanyak berapa ini? 2 tambah 2 ada 4. Elektron valensinya di S2 di P2. Lalu konfigurasi elektron atom H ini dia nomor atomnya 1. Berarti elektron terakhirnya berapa ini? 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita jumlahkan elektron dari atom pusat dengan elektronnya dari atom yang diikat oleh atom pusat. Dari atom pusat C 4, dari H-nya tadi 1, tapi ada 4H. H-nya sebanyak 4, berarti kali 4. Berarti jumlah elektron pada atom H itu ada 4 ya. Ditambahkan 4 ditambah 4 berapa? 8. Jadi jumlah elektron di sekitar atom pusatnya itu ada 8 totalnya. Berarti ada berapa pasang? Ada 4 pasang. Karena satu pasang itu terdiri dari 2 elektron. Itu ya. Ibu ingin digambarkan gimana? Berarti pertama kita tahu bahwa atom C-nya sebanyak berapa? 1. H-nya ada berapa atom H-nya? Ada 4. Kita gambarkan menggunakan struktur Lewis biasa. Ya,
Si C ada berapa elektron terakhirnya atau elektron valensinya? Ada 4. Kita gambarkan menggunakan dot dulu. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sekarang si H berapa elektron terakhirnya? 1. Masing-masing H dia punya 1 elektron terakhir. Itu ya. Bisa terjadi ikatan? Bisa. 1 dari H, 1 dari C akan membentuk ikatan bersama atau namanya ikatan kovalen. Gini ya. Jadi si C dia sudah stabil, sudah 8 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H juga udah 2 karena pemakaian elektron bersama 2, H2. Ini udah stabil. Nah, kita udah tahu nih dari gambar ini juga C mengikat 4 atom H dan membentuk berapa pasangan elektron ikatan? Ada 1, 2, 3, 4. PeI-nya ada 4. Dia punya PeB nggak? Nggak punya. PeB-nya nggak punya. Gitu ya. Berarti bentuk molekulnya apa? Kita bisa tahu rumusnya. Atom pusatnya C ada 1. Atom yang diikatnya X-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tuh. Rumus AX4 itu nama bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Berapakah sudutnya? Sudutnya itu adalah 109,5 derajat gitu ya. Ini kan baru struktur Lewisnya baru digambar. Kalau gambar aslinya gimana, Bu? Berarti gini, C H nah gitu ya. Nah, sudut ikatan ini adalah 109,5 derajat. Ini ke sini pun sama. Ini ke sini pun sama. Sudut ikatannya ini ke sini pun sama. Seperti itu ya. Ibu, kenapa bentuknya nggak kayak gini? Karena kan terjadi tolakan antara pasangan elektron ikatan. Karena ini ikatan semua, berarti ini terjadi tolakan nih antara PeI yang ini dengan ini dengan ini dengan yang ini. Maka yang paling minimum itu bentuknya seperti ini setelah terjadi tolakan dengan sudut 909,5. Ibu, emang iya bentuknya kayak gini? Oke, kita cek tetrahedral kayak gimana ya. Tuh, tetrahedral kayak gini ya, kurang lebih gambarnya. Nah, Ibu tadi menuliskannya sih nama atomnya. Boleh nanti digambarkan dengan bulat-bulat gini untuk menggambarnya, boleh. Bisa ya, ini contoh soal yang atom pusatnya terikat semua. Lalu ini soal yang memiliki PeB kayak gimana. Ramalkanlah bentuk molekul NH3. N nomor atomnya 7 ketika dikonfigurasikan seperti ini. Elektron terakhirnya berapa? Sp. Kita ambilnya Sp ya. Sp yang bisa diambil itu S atau Sd. Berapa nih elektron terakhirnya? Ini harusnya di atas kecil. 2 tambah 3 ada 5 elektron valensi. H ada 1 elektron valensi ya. Nah, kita jumlahkan dari N-nya cuma 1 berarti 5. H-nya ada 3, berarti 1 kali 3, 3. Berarti jumlah totalnya itu adalah elektron di sekitar atom pusatnya itu adalah 5 ditambah 3, berarti ada 8 nih. Jumlah elektron di sekitar atom pusat. Gitu. Berarti ada berapa pasang? Tinggal bagi 2 aja, berarti ada 4 pasang. Karena satu pasang itu terdiri dari 2 elektron. Berarti nanti bakal ada 4 pasang elektron di sekitar atom pusat. Bentuknya apa? Kita nggak bisa langsung mengetahui bentuknya, harus digambar dulu kayak tadi ya. N dulu. H-nya ada berapa? Ada 3. N-nya 1, H-nya ada 3. N berapa elektron valensinya? Terakhirnya ada 5, gambar aja. 1, pakai dot dulu. 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lalu si H itu elektron terakhirnya 1. Masing-masing dia punya 1, gambar aja. 1,
2, 3. Tuh udah bisa ketahuan ada berapa PEI. Tinggal di garis gini jadi pasangan elektron ikatan. PEI-nya ada 3. Nah, selain PEI ada apa lagi di sekitar atom pusatnya? Ada PEB. Ada berapa banyak PEB-nya? Iya, ada 1 pasang. Dari sini kita bisa tahu ini rumus umum bentuk molekulnya apa. Atom pusatnya 1, atau yang diikatnya berapa nih? Sebanyak 3. Ada PEB. PEB itu rumusnya E. E-nya sebanyak 1 nih. Coba apa ya? Ini bentuk molekul AX3E. Cara gampangnya gini. Pola dasarnya apa nih? Dari molekul NH3 ini bisa lihat dari rumusnya. Tuh, harusnya ini dia itu punya berapa pasang elektron? Harusnya punya 4 ya. Tuh, X3 3 tambah E-nya 1 jadi 4. Ini juga dari gambar bisa ketahuan harusnya dia punya 4 pasang elektron ikatan gitu ya. Kalau 4 pasang itu nama elektron pola dasarnya adalah AX4 ya. Adalah tetrahedral harusnya dia nama bentuk molekulnya ya, pola dasarnya. Sudutnya 909,5. Tapi dia punya 1 PEB. Jadi bukan AX4 lagi, tapi jadi AX3E1. Maka nama lainnya adalah segitiga piramida. Ini ya harus dihafalin. Sudut ikatannya lebih kecil daripada si tetrahedral tadi ya. Ibu ingin digambarin boleh. Gambarnya jadi gini. Waalaikumsalam. Enggak lihat. Iya. H. Nah, kayak gini. Itu ya. Dia memiliki tolakan yang lebih besar karena adanya PEB. Jadi asalnya sudutnya, pola dasarnya tadi 109,5, diamnya jadi berapa? Jadi 107,3 derajat. Ini ke sini sama, ini ke sini sama gitu ya. Yang belakang ini ke sini sama. Paham? Untuk nama-nama bentuk molekulnya harus dihafalin gitu. Bisa ya jadi kalian meramalkan bentuk molekulnya apa ini? Jadi apa tadi ini? Segitiga piramida. Jadi yang paling mudah itu hafalin dulu bentuk dasarnya yang 6 tadi ya. Setelah itu ketika dia punya PB dia akan mengikuti bentuknya. Hafalin juga. Di sini ada latihan soal nih, kalian kerjakan ya. Dengan cara yang ibu ajarkan, pakai cara ini, konfigurasikan dulu, lalu elektron terakhirnya dijumlahkan, lalu kita mengetahui PEB, PEI, lalu digambarkan seperti ini. Ibu ingin digambarkan pakai bulat-bulat boleh. N mengikat H, lalu dia memiliki PEB. Ini lebih besar nih gaya tolakannya gitu ya. Nih ini ada berapa? 9 latihan soal. Ramalkanlah bentuk molekul di bawah ini dengan cara yang telah ibu ajarkan. Untuk nomor atomnya lihat di sistem periodik unsur atau dari internet juga bisa. Ada 9 soal. Kerjakan di buku catatan lalu nanti diupload ke Edmodo ya. Nah, sekarang kita belajar gaya antar molekul. Nah, udah belajar ikatan ion, kovalen, koordinasi, dan logam. Tadi udah mengetahui bentuk molekulnya ternyata ketika berikatan menjadi seperti itu gitu ya. Lalu sekarang ada gaya antar molekul, apa itu? Nah, antar molekul kovalen terdapat gaya tarik yang bekerja untuk mengikat molekul-molekul tersebut gitu ya. Jadi ini gaya antar molekul. Jadi molekul satu dengan yang lainnya dia berikatan. Jadi untuk membentuk satu molekul
di dalam molekul itu terdapat beberapa ikatan yang tadi ya, bisa ikatan ion, kovalen, kovalen koordinasi atau logam membentuk satu molekul atau senyawa atau ion gitu ya. Nah, lalu antar molekul ini dia akan saling berikatan lagi, satu molekul dengan molekul yang lain berikatan lagi. Itu ya, membentuk suatu yang lebih besar lagi. Nah, ternyata dia berikatannya melalui gaya antar molekul. Apa itu gaya tarik-menarik molekul? Yang mempengaruhi wujud zat. Makanya ada zat yang berwujud padatan nih, contohnya arang ya. Ada yang wujudnya cairan, ada yang wujudnya gas gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena ini dipengaruhi oleh gaya tarik antar molekul ya. Berarti kalau dia padatan, berarti gaya tarik antar molekulnya sangat kuat. Ketika dia dipotong, dibelah agak susah gitu ya, putus ikatannya. Lalu kalau yang cairan, dia gaya antar molekulnya agak renggang, agak kurang kuat gitu ya, sehingga dia seperti ini wujudnya, mengikuti pola wadah. Lalu ada gas. Gas ini gaya antar molekulnya sangat lemah gitu, sehingga antara jarak satu gas dengan yang lainnya sangat jauh gitu ya, sehingga dari wujudnya juga seperti ini, dia mengikuti volume wadah. Lalu gaya ini sangat lemah dibandingkan ikatan ion, kovalen, bahkan logam. Nah, gaya antar molekul ini nama lainnya adalah gaya van der Waals gitu ya. Contoh, gas Cl2 mengkristal dalam lapisan-lapisan tipis. Gaya yang bekerjanya adalah gaya van der Waals. Cl2 kita tahu bahwa Cl2 itu adalah gas. Wujudnya gas. Ikatannya apa? Cl non logam kan? Cl dengan Cl berarti ikatannya kovalen. Berarti ini dia ikatannya kovalen, wujudnya gas. Tapi dia bisa mengkristal menjadi lapisan tipis. Ketika dikompres akan mengkristal. Apa tuh yang bekerjanya? Ternyata gaya yang bekerjanya adalah gaya van der Waals. Bentar ya. Nah, lalu gaya van der Waals itu dia disebabkan 3 hal. Pertama, bisa jadi terjadinya gaya tarik-menarik antar molekul polar dengan molekul polar, atau nama lainnya dipol-dipol. Gitu ya. Apa Bu molekul polar? Nih, contohnya HCl, dia senyawa kovalen ya. H dia lebih elektropositif, makanya dikasih lambang dipol positif. Cl dia lebih ke elektronegatif, makanya dia diberi lambang min. Nah, ini teh molekul polar karena ada yang positif, ada yang negatif. Satu molekul HCl dia akan terjadi gaya tarik-menarik dengan molekul yang lain, atau gaya van der Waals tadi ya, akan melakukan gaya tarik-menarik antar molekul, gaya van der Waals. Tetapi karena ini polar bertemu polar, disebutnya gaya van der Waals-nya disebutnya dipol-dipol ya. Kalau polar bertemu polar itu dipol-dipol. Tentunya yang berikatannya, yang terjadi gaya tarik-menariknya yang positif dengan negatif. Kedua, ada gaya tarik-menarik antar ion dengan molekul polar. Itu ya. Tuh, ini tadi ada molekul polar, ada dipol positif dan negatif. Bertemu dengan ion, bisa positif, bisa negatif. Ini namanya adalah ion dipol. Itu ya, ingat-ingat tuh. Yang ketiga, gaya van der Waals yang lainnya adalah nama lainnya gaya dispersi atau gaya London. Cirinya apa Bu? Nonpolar dengan nonpolar. Gitu ya. Nah, molekul nonpolar ketemu dengan molekul nonpolar lagi, akan terjadi gaya tarik menarik. Ibu, kenapa nonpolar ada di pol positif dan negatif? Karena di molekul nonpolar ini juga sama, dia terdapat elektron. Nah, kenapa bisa jadi positif negatif? Di sini terjadi tidak keseimbangannya elektron berkumpul gitu ya. Jadi ada yang lebih negatif, berarti sini lebih banyak elektron dibanding di sini, sehingga dianggapnya seperti polar gitu, ada di pol positif dan negatif. Ketika si molekul ini di pol sesaat ini dia terjadi seperti ini, ketidakseimbangan ini bisa juga terjadi seimbang lagi, tidak seimbang lagi gitu ya.
Jadi disebutnya dipol sesaat. Jadi kadang ada dipolnya, kadang nggak ada. Dia akan mempengaruhi molekul nonpolar yang lain tuh. Jadi ada yang dipol yang terimbasnya, molekul nonpolar lain terimbas. Jadi dipol terimbas namanya. Nah, lalu lama-lama dia akan jadi biasa lagi, jadi molekul nonpolar biasa gitu ya. Di nonpolar ini terjadi dipol karena terjadi ketidakseimbangan elektron berkumpul gitu aja. Nah, ini gaya van der Waals gitu. Yang dispersi atau London. Kedua, ada ikatan hidrogen. Yaitu terjadi adalah tarik-menarik antara dipol-dipol. Berarti molekul polar dengan polar. Antara khusus nih atom hidrogen dengan atom yang lebih elektronegatif, NOF. Jadi kalau ada atom H, dia ketemu atom N atau O atau F, itu disebutnya ikatan hidrogen. Contohnya apa, Bu? Nih, ini ada air. OH2. H lebih elektropositif, berarti dipolnya dipol positif. Nulis dipol itu cuman gini doang ya. Dipol positif, ini dipol positif. O lebih dipol negatif. Ini satu molekul air, satu molekul H2O. Air yang kita minum nggak satu molekul, itu bisa jutaan, bisa ratusan ya. Makanya satu molekul air ini dia akan terjadi ikatan dengan molekul yang lain. Ibu O dia dipolnya negatif akan bereaksi dengan yang positif, berarti dia akan berikatannya dengan ikatan yang dipolnya positif dengan H. Nah, H ketemu dengan O, tuh NOF, berarti ini disebutnya ikatan hidrogen ya. Kalau O ke H mah itu ikatan kovalen biasa. Ibu kenapa nggak O ke O lagi? Ya sama-sama negatif, dipolnya nggak akan bersatu itu ya. Lalu nih O yang negatif ini dia ketemu H lagi, berikatan hidrogen lagi, dan seterusnya gitu ya. Ketika H bertemu dengan O terus dia akan berikatan secara hidrogen seperti itu. Selain OH bisa juga H bertemu dengan N. Ini juga sama disebutnya ikatan hidrogen. Ini misalnya dalam senyawa yang lain. Atau H dia bertemu dengan F. Ini juga ikatan hidrogen. Nah, sudah beres ya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya itu adalah kita akan melakukan PAS kan akhir semester. Materi PAS itu sebanyak 40 soal dari bab 1, bab 2, dan bab 3 yang telah kita pelajari sebelumnya. Itu ya. Lalu setelah ini kalian buka video kedua, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara praktikumnya gitu ya. Kalian nanti akan mendownload LKS-nya sebagai panduan praktikum dan Ibu akan menjelaskan lebih lanjutnya. Ya, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.